Halo, informasi ada yang tahu ini apa ini? Kalau anak-anak zaman sekarang pasti tidak tahu barang ini apa dan fungsinya apa, mungkin tidak ada yang tahu untuk anak-anak zaman sekarang. Ini dulu waktu saat kecil biasa untuk buat mainan saya ini dan teman-teman serta kakak-kakak saya. Ini tengahnya ada lubang seperti perahu ini 200-an tahun, mungkin bahkan ribuan tahun, mungkin ini dari turun temurun nenek moyang kita. Ini kalau orang Jawa ini bilang ini adalah lesung. Jadi ini lesung. Ini fungsinya di tengahnya itu ada semacam lekokan untuk seperti perahu, itu untuk menaruh padi dan ditumbuk secara bersama-sama oleh sekitar 5 orang atau berapa, dan rata-rata dilakukan oleh para wanita waktu itu. Jadi kami masih teringat-ingat sedikit mungkin dari nenek-nenek kita waktu itu punya yang namanya alu yang sering digunakan untuk menumbuk padi di sini. Kalau yang di sini ada satu lubang kecil, ini lubangnya untuk menumbuk padi, tapi menumbuknya seorang diri. Kalau yang di sini menumbuknya panjang, itu secara bersama-sama 5 orang, dan itu menimbulkan semacam suara yang gaduh, tapi suaranya kadang bisa berirama seperti bunyi orang yang memainkan musik tong tek tok dung tong tek tok dung, karena bunyinya juga nyaring karena ini hampir semacam kentongan tapi ukurannya besar. Jadi ini mirip dengan bentuk kentongan-kentongan yang ada yang buat tetek untuk pembangunan caur, tapi posisinya besar. Jadi saat untuk menumbuk padi itu akan menimbulkan semacam musik atau bunyi yang teratur, dan karena cara menumbuknya itu bergantian satu sama lainnya, tidak bersamaan, jadi menimbulkan suara yang berbeda-beda. Ada yang tong, ada yang ting, ada yang tong, ada yang teng tok tek dung tek tok tek dung. Mirip sekali dengan musik-musik yang dimainkan saat ini di pinggir-pinggir jalan itu. Tadi musiknya itu musik secara alami timbul karena perbedaan dari cara menumbuknya yang bergantian. Jadi benar-benar seperti kentongan raksasa ini yang digunakan untuk waktu itu menumbuk padi atau melepaskan padi dari tangkainya. Mungkin bisa dilakukan di sini, tapi biasanya ada yang diinjak-injak waktu itu dengan cara orang bilang diiles itu diinjak-injak pakai kaki supaya lepas, tapi kadang ditaruh sini, ditumbuk-tumbuk sini, kemudian setelah rontok kemudian jeraminya atau tangkainya dilepas. Nah, itu untuk waktu itu, dan saat ini sudah tidak ada yang tahu, mungkin anak-anak sekarang sudah tidak. Dan ini sebenarnya ini barang bersejarah, ini sangat-sangat bersejarah, sangat punya nilai yang sangat tinggi historisnya. Mungkin ini tinggalan dari generasi keberapa saya tidak tahu, tapi yang jelas ini adalah dari nenek moyang, bukan cuma kakek kita, tapi canggah-canggah ataupun orang tua dari kakek-kakek nenek-nenek kami yang mungkin sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ini ribuan tahun, tapi kita tidak tahu dibuat tahun berapa, pada zaman kakek nenek siapa kita sudah tidak tahu, karena kita posisi di sini sudah posisi nenek kita, orang tua kita waktu itu sudah jarang menggunakan, tapi masih sekali dua kali masih digunakan waktu saya masih kecil. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, adanya mesin slab padi ini sudah tidak dipakai. Tapi untuk nenek kami kadang sering masih menggunakan sekali dua kali untuk seorang diri yang posisi di lubangnya yang kecil ini. Kalau yang besar itu untuk merontokkan padi, kalau untuk yang menumbuk secara bersamaan di situ, kalau seorang diri di sini karena lubangnya cuma satu. Dan untuk ini dulu pernah, menurut sejarahnya itu pernah dibeli orang, tapi kemudian oleh orang tua kami tidak boleh terus dikembalikan uangnya karena mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. Dan saat ini kita masih kita taruh di tempat seperti ini, mungkin suatu saat akan kita tempatkan yang lebih aman supaya tidak digerus zaman. Dan ini untuk rayap aja, ini ndak mau loh ini, ndak. Jadi untuk ratusan tahun ini rayap itu tidak makan kayu ini, walaupun ditaruh di tanah langsung. Ini dulu ditaruh di tanah langsung, tapi rusaknya itu karena
kena air hujan dan panas terus. Kalau rayap ini tidak dimakan rayap ini anehnya seperti ini. Dan yang mungkin yang makan adalah ini semacam teter ini. Teter itu hewan pengerat di dalam kayu. Nah, ini kita posisinya di sini. Nih, kita taruh di bengkel kita ini. Tadi jatuh. Jadi ini untuk di bengkel kita ini ada lesung yang saat ini masih terus kita buat naruh alat-alat ini. Ini posisinya di sini jadi satu dengan bengkel kita ini. Mungkin dari sahabat-sahabat semua, sahabat Devin yang tahu dengan barang bersejarah ini bisa komen, like, mungkin pengalaman waktu kecil orang tuanya pernah punya atau kakek neneknya pernah punya dan alami, silakan like, komen untuk posisi edisi barang bersejarah tapi masih belum terawat, masih kita taruh sembarangan karena belum ada tempat untuk menempatkan yang lebih bagus, mungkin yang lebih aman. Mungkin barang ini akan kita simpan sampai jadi sejarah anak cucu kita supaya bisa mengetahui bahwa pada zaman dahulu itu ada semacam mesin penggiling padi manual atau alat untuk menumbuk padi yang tidak akan mungkin mereka jumpai pada generasi selanjutnya. Ini kita lagi istirahat untuk sambil ngevlog channel YouTube kita Devin Motor Hobi. Pelayanan bengkel mobil 25 jam 365 hari, kedaruratan mobil dan motor mogok sejateng DIY. Kita selalu ready, mobil derek, mobil kren, mobil towing, dan mobil penarik dari mobil dinas tugas kita di lapangan L300. Dan kita selalu melayani sepenuh hati 25 jam 365 hari, no jadwal libur. Kita selalu siaga satu meluncur lokasi mobil mogok, motor mogok untuk kita evakuasi ke bengkel kita. Dan untuk pengerjaan saat ini kita tidak mungkin untuk mengerjakan di lapangan karena terbatasnya tenaga dan banyaknya kerjaan yang harus kita tangani. Maka untuk saat ini kita evakuasi, kita tarik ke bengkel dan kita kerjakan di lokasi bengkel. Dan mekanik kita ada 5 orang semuanya, tapi rata-rata mereka usianya sudah di atas 60 hampir 70 tahunan, jadi tenaga mereka masih terbatas. Doakan saja untuk jangka waktu terdekat ini kita bisa mendapatkan tenaga ahli yang usianya masih belia atau remaja tapi punya kemampuan yang super. Itulah yang kita harapkan. Jadi untuk selanjutnya supaya bisa kita jalankan untuk proses evakuasi mobil sejateng DIY untuk secepatnya dan penanganan secepatnya dengan tenaga muda yang berprestasi dan ahli. Oke, gitu aja informasinya dari Devin Motor on the Road 25 jam 365 hari, no jadwal libur. Pelayanan mobil mogok sejateng DIY baik di puncak-puncak gunung, pinggir-pinggir hutan, lokasi tambang, maupun dimanapun yang terpencil yang tidak ada bengkel mobil. Kita selalu siaga satu untuk evakuasi dan meluncur ke lokasi mobil mogok Anda dengan cara calling saja, telepon nomor kami 087812368004, nomor SOS kedaruratan mobil mogoknya. Oke, sampai jumpa lagi di channel Devin Motor Hobi di lain kesempatan, di kasus-kasus mobil yang berbeda di jalanan-jalanan sejateng DIY. Oke, sampai jumpa kembali.
Tuh.